Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia kita sering mengukur nilai manusia dari prestasi atau manfaat yang mereka bawa. Yang berhasil diangkat, yang gagal diabaikan. Ironisnya, ukuran yang sama kadang juga merasuki kehidupan bergereja, di mana kita lebih mudah menghargai yang aktif, yang berprestasi, dan mengabaikan yang lemah atau sulit. Namun Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-39 menghadirkan kisah yang membalik cara pandang itu. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi danau, menantang badai, dan masuk ke daerah Gerasa, sebuah wilayah yang dianggap najis oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tujuannya bukan untuk mencari keramaian atau sambutan hangat, melainkan untuk menjumpai satu orang yang kerasukan setan, yang telanjang dan tinggal di antara kubur. Dan dari satu langkah Yesus ini, kita akan melihat pelajaran besar tentang bagaimana Tuhan memandang setiap manusia, termasuk mereka yang dunia anggap tak berharga. Saudara-saudari, dari satu perjalanan Yesus menyeberangi danau ini, kita belajar 3 hal besar tentang bagaimana Yesus memandang nilai seorang manusia. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi cermin bagi hati kita, mengukur apakah kasih kita sudah seperti kasih Kristus. Yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa tidak ada jiwa yang terlalu rusak untuk dijangkau kasih. Orang Gerasa ini kehilangan kendali atas hidupnya. Identitasnya lenyap, bahkan namanya sendiri terganti oleh sebutan Legion. Dunia telah menyingkirkannya, tetapi Yesus tidak menghindar. Ia hadir, ia memandang, ia menjamah dan memulihkan. Ini menjadi pengingat bahwa masa lalu yang kelam atau dosa yang besar tidak pernah lebih kuat daripada kasih Kristus. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa satu nyawa lebih berharga daripada 1000 babi. Setelah roh-roh jahat diusir, mereka masuk ke kawanan babi dan seluruhnya mati di danau. Nilai ekonominya besar. Bagi penduduk Gerasa, ini adalah kerugian nyata. Tetapi Yesus memilih keselamatan satu orang di atas keuntungan materi. Ia rela menanggung konsekuensi sosial dari keputusan itu, termasuk penolakan dari penduduk yang memintanya pergi. Bagi Yesus, satu nyawa manusia tidak dapat dibandingkan dengan harta sebanyak apapun. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita berani mengutamakan keselamatan sesama meski berarti kehilangan kenyamanan, keuntungan, atau bahkan penerimaan orang lain? Nah, yang ketiga, Yesus bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga dia memulihkan martabat. Lukas mencatat, pria itu duduk tenang, berpakaian dan waras. Dari orang yang diasingkan, ia akhirnya diutus menjadi saksi Injil di kampungnya. Yesus tidak hanya membebaskan dia dari kuasa gelap, tetapi juga mengembalikan identitas dan tujuan hidupnya. Saudara, seluruh kitab suci memperkuat pesan ini. Misalnya Mazmur 22 menegaskan, Allah tidak melupakan orang miskin dan tertindas. Yesaya 65 menunjukkan kasih Allah bagi bangsa-bangsa yang dianggap di luar perjanjian. Galatia pasal 3 menegaskan bahwa di dalam Kristus semuanya setara tanpa tembok pemisah. Kasih seperti ini menuntut kita untuk menyeberang, melampaui zona nyaman, prasangka, dan rasa takut. Mengasihi yang menyenangkan itu mudah. Mengasihi yang sulit itulah ujian Injil. Jadi, jika Yesus rela dianggap merugikan secara ekonomi dan bahkan diusir demi memulihkan satu jiwa, bagaimana kita akan merespon panggilan ini? Saudara-saudari,
Kasih Kristus tidak memilih-milih. Ia menembus batas, memulihkan yang rusak, dan mengangkat yang jatuh. Mengikut Yesus berarti meneladani langkahnya, mencari yang hilang, memulihkan yang terluka, dan menghargai setiap jiwa sebagai milik Allah yang tak ternilai. Karena itu, mari kita tinggalkan cara pandang dunia yang mengukur manusia lewat manfaat. Biarlah kasih Kristus membentuk cara kita melihat dan memperlakukan sesama. Kiranya gereja kita menjadi tempat di mana setiap orang diterima, dipulihkan, dan diperlakukan sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita siap menyeberang danau demi satu jiwa, kita sedang menyatakan kebenaran ini. Di mata Allah, satu nyawa manusia lebih berharga daripada 1000 babi. Tuhan memberkati kita semua.